nanti ya. Coba, saya tahu tadi saya bisa berbagi kalian, tapi makananku sudah habis. Tadi saya mau bilang sama Kak Evi, tapi saya malu. Wah, nanti aja kalian. Nanti kita akan belikan makanan untuk kalian. Tapi yang penting kalian semangat dulu, karena kita akan mengajar buat anak-anak sekolah minggu. Oke kalian? Oke Kak Evi. Adik-adik, beri semangat buat kalian ya. Semangat kalian, semangat kalian. Terima kasih adik-adik. Adik, kita sapa dulu anak-anak sekolah minggu. Shalom. Kembali lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu Immanuel ya adik-adik. Ini kita bergembira, bersuka cita, sama-sama beribadah bersama. Oke, siap adik-adik? Evi sudah semangat sekali karena berjumpa dengan adik-adik kembali bernyanyi bersama dan memuji Tuhan. Ya, kita berdoa dulu Kak. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan beri. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami anak-anak. Tuhan berkati ibadah kami pagi ini dari awal sampai akhirnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Oke adik-adik, kita mari bernyanyi bersama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya. Sebelumnya kita naikkan pujian Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang, menyembah-Mu di sini.
pesan Tuhan buat kita semua, adik-adik sekolah minggu. Mari kita dengarkan bersama. Orang-orang Israel sangat membutuhkan makanan. Raja Aram dan tentaranya telah mengepung kota Samaria. Sekarang penduduk di dalam kota tidak dapat keluar untuk mencari makanan dan tidak ada orang luar yang bisa membawa makanan ke dalam kota. Hari demi hari tentara musuh berdiri berjaga di sekitar Samaria. Mereka menunggu orang-orang yang kelaparan itu menyerah. Makanan langka dan sangat mahal. Orang-orang begitu lapar sehingga mereka bersedia membayar 80 sikal perak untuk kepala keledai, hewan najis yang tidak boleh dimakan oleh umat Allah. Bahkan benih polong pun dihargai sangat mahal. Di dalam kota, orang-orang melihat ke atas, memperhatikan Raja Israel berjalan perlahan di atas tembok kota. Seorang perempuan berseru kepadanya, Tolonglah aku, ya Tuanku, Raja. Jika Tuhan tak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Sang Raja menjadi marah kepada Allah dan nabinya Elisa. Ia menyalahkan mereka atas situasi di Samaria. Maka sang raja mengoyakkan jubah kerajaannya, menunjukkan kain kabung yang ia kenakan di baliknya. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa di atas tubuhnya pada hari ini. Elisa yang sedang duduk di rumahnya bersama para tua-tua kota itu mengetahui bahwa raja berencana membunuh dia. Allah berfirman kepada Elisa dan mengatakan kepadanya apa yang harus dia katakan kepada orang suruhan raja ketika dia datang. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di depan pintu gerbang Samaria. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit dan menuangkan tepung dan gandum, itu tidak mungkin terjadi. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Namun karena engkau tidak percaya, engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Selama ini Allah sudah tahu bahwa umatnya tidak memiliki makanan. Dan tepat pada saat Elisa berbicara dengan ajudan raja, Allah menjalankan rencananya untuk memberi makan umatnya. Ada 4 orang laki-laki dengan penyakit kulit yang disebut penyakit kusta yang tinggal di bagian luar kota, dekat pintu gerbang kota. Keempat laki-laki ini begitu membutuhkan makanan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke kemah tentara musuh dan meminta makanan. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ketika senja tiba, Allah membuat para tentara di perkemahan musuh mendengar bunyi kereta, kuda, dan tentara yang besar. Para prajurit berkata satu sama lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Dengan ketakutan mereka berlari menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan seluruh barang bawaan mereka, binatang-binatang, dan persediaan makanan mereka di kemah. Ketika keempat orang kusta itu tiba di perkemahan, tidak ada seorang pun di sana. Mereka masuk ke dalam salah satu tenda, kemudian makan dan minum. Mereka mengambil perak, emas, dan pakaian.
kemudian pergi menyembunyikannya. Lalu mereka kembali lagi ke kemah, memasuki kemah lain dan mengambil barang-barang lainnya. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menantikan sampai pagi itu datang dengan sinar matahari yang terang, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal tersebut ke istana raja. Saat Raja Israel mendengar cerita ini, ia pikir itu bukanlah kabar baik. Menurut Raja, bisa jadi hal itu adalah jebakan yang dipasang oleh musuh. Akan ku beritahu apa yang orang Aram itu lakukan. Mereka bersembunyi di padang di dekat perkemahan itu. Kemudian ketika kita meninggalkan kota, mereka akan menangkap kita hidup-hidup dan menduduki kota. Sang raja mengutus beberapa orang berkuda untuk memeriksa apakah yang dikatakan oleh orang-orang kusta itu benar. Mereka mendapati bahwa jalanan penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram saat mereka melarikan diri. Maka orang-orang suruhan itu kembali dan mengatakan kepada sang raja bahwa keadaannya persis seperti yang sudah dilaporkan. Tak lama kemudian, orang-orang mendengar kabar tersebut. Mereka segera keluar dari kota dan mendatangi perkemahan. Mereka mengumpulkan seluruh makanan dan benda-benda berharga lainnya dan membawa semuanya kembali ke dalam kota Samaria. Kemudian semuanya terjadi seperti yang telah Elisa katakan. Sekarang semua orang dapat membeli jelai dan tepung dengan harga yang murah di gerbang kota Samaria karena persediaan begitu banyak. Sang ajudan raja yang tidak percaya pada Elisa berada di pintu gerbang. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Elisa, ia melihat makanan namun tidak mendapatkannya. Seketika, orang-orang yang berkumpul di gerbang mendorongnya hingga terjatuh dan terinjak-injak sampai mati. Allah telah menyelamatkan hambanya Elisa dan umatnya di Samaria. Ia telah menyediakan makanan bagi mereka, dan ia telah menghukum ajudan yang tidak mempercayai firman-Nya. Ya, demikianlah tadi adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Elisa. Di cerita tadi menceritakan ada seorang ajudan yang tidak percaya dengan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Akhirnya adik-adik, dia sendiri hanya bisa melihat rakyat mendapat makanan yang dari Tuhan, tetapi dia tidak bisa menikmati makanan itu sendiri. Karena kenapa? Waktu dia berdiri di depan gerbang, terus rakyat serobot untuk merampas makanan atau berebut makanan, si ajudan ini terinjak-injak oleh banyak orang yang pada saat itu keluar ke gerbang untuk mendapatkan makanan. Adik-adik, mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang tetap memegang kendali hidup kita. Apapun yang terjadi saat ini, kita terus rajin berdoa, baca Alkitab, dan kita minta kepada Tuhan perlindungan Tuhan dari segala wabah, sakit, penyakit yang sedang marak saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan berdoa syafaat buat bangsa Indonesia, buat kota Kendari, buat kita semua, keluarga kita, supaya Tuhan tetap memelihara, menjaga kita semua dan menolong kita semua. Karena hari-hari ini adik-adik semakin banyak COVID ya, tapi kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus tetap pelihara kita semua. Mari adik-adik siapkan hati, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
karena kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami semua. Tuhan, terima kasih buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan. Tuhan, mari Kau tetap pelihara bangsa kami. Tuhan, tetap jaga lindungi bangsa Indonesia. Tuhan, jangan Kau tinggalkan bangsa ini. Karena tanpa Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tidak mampu menghadapi musibah, bahkan wabah virus COVID saat ini. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, Tuhan. Beri hikmat-Mu, Tuhan, dalam menghadapi, menangani wabah COVID sekarang ini, Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Kendari. Tuhan, tolong kota Kendari. Peliharakan kota ini, Tuhan. Tetap jaga lindungi. Dijauhkan dari segala, Tuhan, virus COVID yang mewabah saat ini. Biar malaikat-malaikat sorgawi yang membawa kesembuhan, Tuhan, kami aktifkan di kota ini, bahkan di bangsa Indonesia. Kami bawa keluarga kami, Tuhan, orang tua kami. Tuhan, tetap peliharakan kami semua. Tuhan, biar Engkau yang menganugerahkan kesembuhan buat mereka yang sakit. Kau pulihkan keluarga, Tuhan, yang bermasalah. Bahkan kami semua anak-anak-Mu, Tuhan, ingatkan kami untuk tetap setia berdoa buat bangsa Indonesia, buat kota Kendari, bahkan buat keluarga kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, lindungi kami selalu, Tuhan, dan biar Tuhan mengajar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami percaya, Tuhan, hanya Tuhan yang dapat dan sanggup menolong kami. Dan kami percaya jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia dengan janji. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih dan pemeliharaan Tuhan, buat bangsa Indonesia, buat kota Kendari, dan kami semua sekeluarga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita, karena kita akan membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Kita menyanyi Besar Setiamu. Mari kita doakan persembahan kita ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui tangan-tangan kecil mereka bisa memberikan dari sebagian harta yang mereka punya. Biarlah ya Tuhan Yesus, persembahan ini bisa menjadi berkat untuk dipakai di mana saja persembahan-Mu ini dipakai ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, persembahan-Mu ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya bagi anak-anak-Mu saja ya Tuhan, tapi bagi pelebaran akan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawakannya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan masuk dalam permainan ya. Adik-adik silakan menebak kata-kata apa yang Kak Evi maksud. Dari Kak Evi hanya menyebutkan hurufnya saja, tapi Kak Evi sebut secara acak, sehingga adik-adik di rumah menyusunnya membentuk sebuah kata atau kalimat ya. Siap adik-adik? Siapkan dulu kertasnya, kertas dan pulpen ya. Nah, silakan. Siap? Mari kita mulai.
I, A, L, S, E, I, A. Silakan adik-adik susun menjadi suatu huruf apa? Silakan tebak adik-adik. Sekarang lanjut ya, yang kedua. S, E, U, Y, S. Sudah adik-adik? Kakak ulangi ya. S, E, U, Y, S. Baik, berikutnya yang ketiga. Jadi ada 3 pertanyaan ya adik-adik. Yang ketiga, L, S, A, I, R, E. Nah, adik-adik di rumah silahkan ditebak, kemudian susun kata-kata yang Kak Evi sebutkan tadi, susun dengan benar. Nanti silahkan dikirim di Instagram Sekolah Minggu Immanuel. Oke adik-adik semua, Kak Evi harap semua adik-adik enjoy dengan permainan kita tadi ya. Nah sekarang kita siap-siap untuk selesai. Kita terima berkat Tuhan, kita bernyanyi Bapa terima kasih. Hati kita semua, kita terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih sayang dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah tadi adik-adik ibadah sekolah Minggu Immanuel ya. Kita berjumpa lagi sampai minggu depan, kita berjumpa lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.